Dividen sebesar-besarnya untuk negara, itulah tujuan yang pernah disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengelola perusahaan-perusahaan BUMN. Meski demikian, pada kenyataannya kita ketahui kerap kali perusahaan-perusahaan milik negara ini alih-alih untung malah jadi buntung. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam rapor merah dompet BUMN. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu, ini adalah modal yang ditanam pemerintah di perusahaan-perusahaan plat merah. Jadi ini per tanggal 31 Desember 2019, BPK mencatat bahwa investasi permanen penyertaan modal pemerintah pada Persero Kementerian BUMN ini mencapai angka 2.239,92 triliun rupiah selama puluhan tahun terakhir. Nah, jumlah ini meningkat sekitar 5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu adalah sebesar 2.133,01 triliun rupiah. Nah, pada catatan akhir tahun 2018 dan ini di tahun 2019 terdapat transaksi PMP sebesar 17 triliun rupiah. Ini untuk PT PLN Persero dan juga PT Hutama Karya Persero. Dan sebetulnya lebih lanjut, dijelaskan bahwa PMN pada Persero ini dikelola oleh dua pihak, yakni Persero di bawah pembinaan BUMN dan juga PMN di bawah BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. PMN pada Persero ini bertujuan untuk mencari keuntungan dan juga pelayanan umum. Kepemilikan pemerintah pada BUMN ini Persero lebih dari sama dengan 50%, sehingga untuk nilai PMN pada BUMN Persero ini dihitung menggunakan metode ekuitas. Jadi berdasarkan LabQ BUMN per 31 Desember 2019 dari 99 BUMN ini ada 10 BUMN berekuitas negatif, di mana hanya 2 BUMN yang baru membukukan ekuitas negatif di tahun 2019, yaitu adalah PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan juga PT Asabri. Sementara terdapat 23 BUMN yang belum menyampaikan laporan keuangan audited dalam penyusunan laporan keuangan investasi pemerintah tahun 2019 berdasarkan laporan dari BPK. Nah, kita akan lihat juga di slide berikutnya, ini adalah sejumlah perusahaan BUMN yang memiliki rapor baik dalam membagikan imbal hasil bagi negara. Nah, berdasarkan laporan dari BPK, laba pemerintah pada BUMN di tahun 2019 ini mencapai angka 50,63 triliun rupiah. Ini adalah tumbuh 12,37% dibandingkan tahun sebelumnya 2018 dan memiliki porsi terbesar dalam pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan atau KND tahun 2019. Nah, 5 perusahaan BUMN yang berkontribusi ini adalah, kita lihat di sini, Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini senilai 9,25 triliun rupiah, kemudian ada juga PT Telkom senilai 8,45 triliun rupiah. Ada juga Pertamina, ini dengan kontribusinya adalah 7,94 triliun rupiah dan juga Bank Mandiri sebesar 6,75 triliun rupiah dan ada PLN ini sebesar 4 triliun rupiah. Dan kemudian kalau jika dikelompokkan ini adalah sekitar 18,59 triliun rupiah. Ini merupakan laba dari BUMN perbankan dan sebesar 32,03 triliun rupiah ini merupakan laba dari BUMN non perbankan, dan jumlah ini sebetulnya naik ya dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 16,26 triliun rupiah dan juga 28,79 triliun rupiah pada tahun 2018. Nah, kita lihat saat ini memang sudah menjadi rahasia umum ya bahwa sebetulnya banyak perusahaan plat merah ini alih-alih untung malah jadi buntung seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita akan lihat di sini ada 10 perusahaan yang memiliki rapor merah alias berekuitas negatif di tahun 2019. Kita lihat di sini ada 10, di mana yang pertama adalah PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari, kemudian ada juga PT Dok dan juga Perkapalan Surabaya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Asabri, Asuransi Jiwasraya, PT PAN, Iglas, dan Survei Udara Penas, Kertas Craft Aceh, dan juga Merpati Nusantara Airlines, di mana untuk porsi kepemilikan dari pemerintah kita bisa lihat di sini masing-masing porsinya, dan juga ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas, kita lihat ini seluruhnya negatif, tanda kurung artinya negatif begitu ya. Dan di sini yang paling besar kita bisa lihat adalah PT Jiwasraya. Ini dengan kepemilikan adalah 100% dari pemerintah, dan kita ketahui bahwa perusahaan plat merah ini betul-betul dalam kondisi serius pasca terungkapnya kasus gagal bayar akibat janji-janji bunga tinggi. Jadi di sini saya akan highlight untuk PT Jiwasraya, di mana per
31 Mei 2020, utang pembayaran klaim polis Jiwasraya ini telah mencapai angka 18 triliun rupiah. Jiwasraya disebut mengalami tekanan dari dua sisi, yakni peningkatan liabilitas dan juga penurunan aset. Dan per tanggal 31 Mei 2020, liabilitas perseroan ini tercatat sebesar 52,9 triliun rupiah, dan sementara di sisi lain aset perusahaan ini hanya senilai 17 triliun rupiah saja. Ini artinya adalah imbasnya Jiwasraya mengalami defisit ekuitas sebesar minus 35,9 triliun rupiah. Bayangkan, maka dari itu maka Jiwasraya ini harus mempercepat restrukturisasi. Jika tidak, maka liabilitas dari klaim polis ini akan terus bertambah seiring dengan waktu. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Di tengah ragam performa perusahaan BUMN, jadi Menteri BUMN Erick Thohir ini lagi-lagi siap ya untuk membuat gebrakan. Erick Thohir ini pernah menyebutkan bahwa lebih baik kita kecilkan BUMN-nya, kita fokuskan, dan kemarin kurang lebih nanti dari 27 klaster menjadi 12 klaster saja. Dari 12 klaster itu tidak akan lebih dari 40 BUMN nantinya. Nah, ini yang bisa kita highlight adalah tidak akan lebih dari 40 BUMN. Jadi targetnya dari 107 perusahaan akan dirampingkan lagi menjadi 40 saja. Tujuannya ini adalah untuk mempermudah Kementerian BUMN dalam melakukan pengawasan. Sementara untuk 12 klaster yang dimaksud oleh Erick Thohir ini adalah pembagiannya energi dan gas, kemudian minerba, perkebunan dan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi, industri pertahanan, asuransi, media, infrastruktur, pariwisata, dan juga sarana prasarana. Erick juga menjelaskan bahwa BUMN yang tidak terdaftar dalam klaster ini akan dimasukkan ke dalam perusahaan pengelola aset yang diatur dalam keputusan Presiden, di mana salah satu tugas PPA ini adalah melakukan restrukturisasi. Nah, sebagai informasi sebelumnya, Erick Thohir ini juga sebetulnya sudah ya memangkas 35 BUMN dari yang totalnya adalah 142 perusahaan ini menjadi 107 perusahaan saja. Dan ini lebih jauh, Menteri BUMN juga akan memetakan perusahaan BUMN ini berdasarkan kebutuhan masing-masing. Apakah ini artinya pure mencari keuntungan atau 50-50 atau fokus untuk kepentingan rakyat. Nah, lagi-lagi tujuan kita berinvestasi ini tentu adalah untuk mendapatkan imbal hasil ya. Jadi tidak terkecuali negara. Meskipun memang ada pula beberapa perusahaan BUMN yang tadi disebutkan bahwa adalah tujuannya untuk kepentingan rakyat. Namun pertanyaannya adalah sampai kapan sih rapor dompet perusahaan-perusahaan BUMN ini akan didominasi oleh angka merah?